Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel 1% Podcast, di mana kita bakal membahas ilmu-ilmu penting kehidupan yang belum pernah diajarin di sekolah. Dan sekarang kita lagi ada di segmen kelas kehidupan ya, di mana kita bakal ngebahas keilmuan tertentu atau riset atau jurnal ya, yang berkaitan sama self-improvement yang bisa langsung lo praktekin di kehidupan sehari-hari. Oke, bersama gue ya, Danang. Dan kita sekarang episode kali ini disponsori oleh Live Consultation gitu. Jadi kalau misalnya lo lagi ngerasa pengen improve atau mungkin lo lagi ada masalah tapi bingung gitu ya gimana cara menyelesaikannya, gimana cara mulainya, lo bisa langsung aja konsultasi di Mentor Live Consultation. Ada mentor, ada psikolog ya, itu tergantung dari kebutuhan lo. Dan lo langsung bisa aja cek di websitenya 1%.net ya, atau mungkin klik link yang ada di description box. Sekali lagi thank you ya buat Live Consultation udah mensponsori kita di episode kali ini, dan sekarang kita bakal masuk ke pembahasan tentang cara hidup autentik gitu. Dan di sini gue bakal banyak bahasnya soal mindset sih by the way ya. Tapi setelah lo nonton ini mungkin lo bisa belajar aspek lain, tapi kita bakal fokus ke mindset autentik. Nah, sebenarnya gini sih, kalau misalnya bicara soal autentik ini sebenarnya agak-agak tricky sih, karena basically sebenarnya semua orang tuh autentik gitu ya. Kita semua itu ibaratnya nggak ada mungkin ya satupun manusia yang identically mirip 100% itu nggak ada. Even orang yang kembar pun pasti ada perbedaannya kan, kayak gitu. Jadi memang kita semua tuh autentik. Cuman autentik yang pengen gue bahas sekarang itu bukan autentik secara biologis, tapi autentik secara gimana sih cara kita hidup di masyarakat. Ibaratnya kita gimana sih kita tuh bisa autentik di society, kayak gitu. Yang mana basically kalau ngomongin soal autentik itu tuh kita berusaha menjadi diri sendiri gitu ya, dan jujur di perkataan, perbuatan, di pikiran gitu. Kita gak membohongi diri kita sendiri, dan ya kita berusaha buat ibaratnya nggak jadi ngikutin orang lain gitu. Basically sebenarnya kalau ngomongin soal autentik itu seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan itu adalah gimana caranya? Apakah kalau gue ngikutin Messi gue autentik? Ibaratnya gitu. Apakah kalau misalnya gue itu ngikutin Ronaldo misalnya, atau ngikutin beberapa penulis kayak misalnya Mark Manson, gue itu autentik? Nah itu sebenarnya tricky sih, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuman yang pasti ketika ngomongin autentik, gue pengen lo coba fokus ke diri lo sendiri. Autentik tuh doesn't mean kayak lo harus ngikutin idol lo sih gitu, tapi lo harus tahu kenapa lo ngikutin idol itu gitu. Nah di sini gue bakal ngejelasin salah satu metode yang bisa memudahkan lo untuk menjadi autentik, yang mana ketika lo menguasai metode ini, lo bisa turunin ke hal-hal yang lebih teknis, kayak gimana cara lo berpakaian, cara lo berbicara, bahkan cara lo nyari circle, bahkan cara lo tempat kerja lo, bahkan bisa langsung lo decide mana yang sesuai dengan authenticity lo, kayak gitu. Jadi teknik ini tuh dikenalin sebenarnya sama salah satu penulis favorit gue gitu. Sampai sekarang gue suka banget sama dia karena dia sering banget bahas soal leadership juga gitu. Basically memang leadership itu sesuatu yang gue suka juga. Dia itu pernah ngenalin satu konsep namanya itu The Golden Circle. Nama penulisnya itu Simon Sinek ya. Simon Sinek, dia itu pernah ngenalin satu konsep namanya itu The Golden Circle, yang mana ini ditulis di buku dia yang judulnya itu Start With Why. Jadi The Golden Circle itu basically adalah salah satu metode buat kita menemukan why kita melakukan sesuatu. Karena why itu kalau menurut si Simon Sinek ya, mungkin nanti editor bisa munculin gambarnya why ya, si Golden Circle ini. Why itu kalau misalnya di lingkaran itu tuh dia yang paling core, yang paling inti dari segala inti gitu. Jadi sebelum lo ngelakuin sesuatu, memang lo harus tahu why-nya dulu gitu. Bahkan mungkin ini juga kalau misalnya gue ambil contoh lain ya, kadang tuh kalau misalnya kita belajar tentang subjek tertentu, kita tuh bakal lebih enjoy belajarnya, atau mungkin bakal lebih cepet belajarnya kalau kita tuh tahu why-nya, alasan kenapa sih kita harus belajar itu. Karena yang sering terjadi di sekolah, guru itu ya kadang tuh suka ngejelasinnya, ya udah lo harus belajar matematika, lo harus hafal rumus ini, lo harus bisa kelarin soal ini. Tapi tuh kita nggak pernah dikasih tahu kan why-nya tuh kenapa kita harus belajar matematika gitu kan. Kenapa sih gitu. Nah itu makanya why itu jadi penting, karena why itu bisa jadi sumber motivasi kita gitu ya dalam menjalankan kehidupan untuk mencapai aspirasi yang kita pengen dalam hidup
gitu. Nah di sini gue bakal jelasin gimana cara implementasi si The Golden Circle itu. Nah pertama itu, jadi sebelum lo memutuskan apa yang mau lo lakukan di dunia gitu ya, di hidup lo sekarang, pertama lo harus cari why-nya dulu. Kenapa lo pengen melakukan itu? Nah kenapanya ini bisa dimulai dari sebenarnya tuh impact apa yang ingin lo hasilkan di dunia gitu. Dan impact ini sebenarnya tuh bisa lo pakai salah satu metode yang menurut gue itu ini unik sih, pernah dipakai sama si Simon Sinek ya. Jadi dia pernah bilang kayak gini, kalau lo pengen tahu gimana impact lo ke temen lo gitu ya, lo coba tanyain pertanyaan kayak gini, ada gak sih satu hal gitu ya di dalam diri gue, ini contohnya lo lagi ngomong ke temen lo, ada gak sih satu hal di diri gue yang unik gitu ya, yang bikin lo sampai sekarang masih pengen temenan sama gue. Kalau misalnya orang itu ngejawab, oh iya karena lo orangnya loyal gitu. Ada lagi nggak hal unik lain gitu. Sampai terus lo tanya, ada lagi gak, sampai dia itu ibaratnya udah bingung dia mau jawab apa, sampai dia bilang iya intinya lo gini, X. Nah si X-nya itu adalah impact yang sebenarnya tuh temen lo rasakan gitu. Nah si Simon Sinek itu pernah nyeritain di bukunya itu, dia tuh gini, temennya itu kenapa sampai sekarang si Simon Sinek itu masih punya teman, karena teman-teman yang ngerasa kalau si Simon Sinek itu setiap orang ngobrol sama dia tuh ngerasa terinspirasi, termotivasi buat melakukan sesuatu. Jadi Simon Sinek tuh melihat kalau orang-orang yang ngobrol sama dia tuh selalu merasa terinspirasi dan termotivasi kan buat melakukan sesuatu. Jadi dia menilai kalau why-nya dia, kenapa dia ada di dunia itu, basically dia itu pengen menginspirasi orang lain. Dia tuh pengen menginspirasi banyak orang untuk bergerak dan menuju hidup yang lebih baik. Basically why-nya si Simon Sinek gitu ya. Kenapa dia bahkan menginspirasi gue bisa ada seperti sekarang gitu ya. Mungkin itu efek dari apa ya, why-nya dia gitu kan. Dia itu pengen menginspirasi banyak orang gitu, dan itu menjadi why-nya gitu kan. Nah itu juga lo bisa coba lakuin tuh. Lo coba tanya temen lo, apa sih satu hal dalam diri gue yang gue lakuin yang unik, yang bikin lo masih mau temenan sama gue sampai sekarang gitu. Yang ibaratnya kalau gue butuh sesuatu tuh lo masih mau bantuin gue, ada apa sih sebenarnya dalam diri gue. Nah itu bisa lo coba tes dan lo tanyain ke orang lain, dan itu bisa jadi salah satu sumber why lo. Itu yang pertama ya. Yang kedua, di Golden Circle-nya setelah lo menentukan why lo tentukan how-nya ya. Gimana cara lo mau mewujudkan impact itu? Apa cara yang mau lo lakukan gitu? Gimana caranya? Nah mungkin kalau pakai case-nya Simon Sinek tadi ya, cara dia mau menginspirasi orang lain, ya pertama dia menulis buku, dia bikin konten kan, dan dia ya akhirnya jadi pembicara kan di banyak acara gitu kan. Ya karena itu salah satu cara dia buat mewujudkan gimana cara dia mewujudkan si why-nya kayak gitu. Nah yang ketiga itu kan apanya. Nah apanya ini sebenarnya yang teknis banget gitu. Yang mana kalau misalnya di kasusnya Simon Sinek tadi, berarti apanya itu adalah dia tulis buku berjudul apa, dia kerja di perusahaan apa. Nah itu adalah tahap terakhir yang mana memang ini teknis banget kayak gitu. Jadi gitu ya, intinya The Golden Circle itu ada 3 tahap. Ada why-nya dulu, terus ada how, terus ada what. Yang mana lo harus figure out dulu why-nya gitu. Nah caranya, metodenya tadi lo bisa ngobrol sama temen lo, tanya kenapa temen lo itu masih mau temenan sampai sekarang, masih mau ngebantuin lo, karena ada apa sih sebenarnya dalam diri lo kayak gitu. Gitu ya. Tapi ini gue saranin lo nanya ke temen yang memang dekat sama lo, jadi teman dekat atau mungkin sahabat kalau bisa ya, best friend gitu ya. Lo tanyanya ke dia, jadi jangan tanya ke orang yang kagak kenal sama lo kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman, cara buat menjadi autentik dengan metode Golden Circle yang dipopulerkan sama Simon Sinek, ditulis di bukunya Start With Why. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu gitu ya gimana caranya yang beneran caranya jadi autentik, lo harus cari tahu dulu why-nya. Apa sih sebenarnya, kenapa sih lo hidup di dunia ini, kenapa sih gitu lo melakukan sesuatu dan sebagainya. Baru lo cari tahu gimana caranya, baru lo tentukan apanya, hal yang paling spesifik yang mau lo lakukan. Misalnya lo pengen membuat orang lain bahagia, ya mungkin gimana caranya ya lo bisa bikin, ibaratnya tuh lo bisa pengen ngajarnya di mana, lo bisa ngajar di sekolah, ngajar di panti asuhan, ngajar volunteer dan sebagainya gitu. Itu adalah cara buat menjadi autentik yang memang bersumber dari mindset dari The Golden Circle gitu ya. Kalau misalnya lo pengen belajar lebih jauh gitu ya, cara buat menentukan tujuan hidup lo, atau mungkin lo pengen belajar lebih jauh gitu ya tentang gimana cara menjadi autentik, cara menemukan kenapa sih gue hidup di dunia ini, lo bisa coba konsultasi aja sih ke mentor di live consultation ya. Atau mungkin kalau misalnya lo pengen belajarnya tuh kayaknya kalau konsultasi kurang cocok,
lo pengennya tuh webinar gitu ya, karena ada interaksi sama orang lain juga, lo bisa daftar aja webinar life planning di Life Skills ID, yang mana itu juga sister company kita di SP Kolektif gitu. Kalian langsung aja cek di link di description ya, karena gue udah masukin linknya semua ada di sana. Atau lo bisa langsung aja gak masukin ya, lo bisa langsung aja cek di website kita 1%.net, dan di sana ada pilihan ya, ada konsultasi, ada webinar, ada konseling gitu. Jadi lo tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan lo, apa yang paling cocok buat lo langsung Oke. Kalau misalnya lo suka ya sama pembahasan-pembahasan yang kayak gini, lo pengen belajar lebih jauh soal self improvement, jangan lupa ya subscribe di channel kita 1% podcast. Atau kalau misalnya lo pengen dengerin yang audio aja gitu ya, kita juga ada di Spotify, langsung follow aja, dan jangan lupa dicek channel 1% podcast di Spotify gitu. Dan jangan lupa juga ya nyalain lonceng notifikasinya supaya lo gak ketinggalan update info episode terbaru di channel 1% podcast. Oke, that's all untuk episode kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat lo semua ya. Dan sampai jumpa